Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan doa setengah memaksa. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berjuang, terbitan BPK Gunung Mulia. Dua perumpamaan yang intinya serupa diceritakan oleh Yesus. Yang pertama tentang seorang yang tengah malam mengetuk pintu tetangganya untuk meminjam roti. Tetangganya enggan bangun. Mungkin untuk membuka pintu ia harus melangkahi istri dan anak-anaknya yang terbaring di lantai di ruangan yang sama. Namun karena pintu terus-menerus diketuk, akhirnya tetangga itu terpaksa membuka pintu. Lihat Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 8. Perumpamaan yang kedua adalah tentang seorang janda miskin yang lemah kedudukannya sehingga diliciki di pengadilan oleh penuntutnya. Lalu janda itu terus-menerus datang menemui dan merengek kepada hakim untuk minta keadilan. Hakim ini terkenal jahat dan sama sekali tidak mau membela kebenaran. Namun karena janda itu terus-menerus datang merengek dan memusingkan kepala, akhirnya hakim itu terpaksa mengabulkan permintaannya. Lihat Lukas pasal 18 ayat 2 sampai dengan 5. Kedua perumpamaan ini sering disalahpahami. Orang mengira bahwa Yesus menyuruh kita berdoa sambil setengah memaksa, supaya akhirnya Tuhan terpaksa mengabulkan doa kita. Kita mengira bahwa Tuhan adalah seperti tetangga dan hakim tadi yang sebetulnya kurang mau mengabulkan, namun akhirnya mau. Untuk memahami duduk perkaranya, baiklah kita mulai dengan pengertian dasar. Kita mengira bahwa perumpamaan selalu berfungsi menyamakan. Memang banyak perumpamaan menyamakan sebagaimana sabda Yesus. Kerajaan Allah itu seumpama. Tetapi sebaliknya, perumpamaan pun berfungsi untuk mempertentangkan atau mengkontraskan. Selanjutnya, kita lihat arti hakiki perumpamaan. Nomina itu berasal dari verba parabailein, artinya meletakkan sesuatu di samping sesuatu untuk dibandingkan. Jadi, perumpamaan adalah perbandingan. Sebuah perbandingan dapat memperlihatkan persamaan atau sebaliknya memperlihatkan perbedaan, bahkan kontras. Dalam buku The Parables Then and Now, E.M. Hunter menegaskan bahwa banyak argumentasi Yesus berfungsi. By contrast, the point lies not in the similarity but in the contrast. Selanjutnya, kita lihat kunci hakiki kedua perumpamaan ini. Ternyata Lukas menempatkan kunci itu di Lukas pasal 11 ayat 13 dengan ragam kalimat ingkar. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Simak kontras antara jadi jika lawan apalagi. Yang dalam bahasa aslinya lebih kontras lagi antara on humes lawan poso malon. Oleh sebab itu, kedua perumpamaan ini bukan hendak menyamakan Allah dengan tetangga dan hakim yang mengabulkan secara setengah terpaksa, melainkan justru untuk mengingkarinya. Sikap Allah kontras dengan sikap tetangga dan hakim tadi. Siapakah subjek dalam kedua perumpamaan ini? Bukan pihak yang meminta, melainkan pihak yang dimintai. Sebab itu, tema kedua perumpamaan ini bukanlah tentang orang yang berdoa kepada Allah, melainkan tentang Allah yang bermurah hati kepada orang yang berdoa. Hal ini lebih jelas jika kita melihat bahwa perumpamaan tentang ketukan pintu itu terletak di apit
oleh kedua kejadian lain dalam Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 23. Perikop ini terdiri dari 3 kejadian yang berbeda waktu dan tempat terjadinya. Pertama, tentang contoh doa pendek kepada para rasul. Lihat ayat 1 sampai dengan 4. Kedua, perumpamaan tentang ketukan pintu. Lihat ayat 5 sampai dengan 8. Ketiga, tentang hakikat doa. Lihat ayat 9 sampai dengan 13. Lukas tentu mempunyai maksud sehingga menempelkan perumpamaan ketukan pintu itu pada 2 kejadian itu. Contoh doanya pendek itu bermaksud menekankan bahwa pengabulan doa bukan tergantung pada panjangnya doa, melainkan pada datanglah kerajaanmu, ayat 2, yaitu datangnya dan berlakunya permintaan Allah atas diri kita. Selanjutnya, suruhan mintalah, carilah, ketuklah, ayat 3, bermaksud menekankan bahwa doa adalah perjuangan untuk tekun sekaligus perjuangan untuk pasrah, karena pengabulannya bukan tergantung dari cara kita berdoa, melainkan dari kemurahan Bapakmu yang di surga. Ayat 13 yang kontras dengan Bapa di antara kamu. Ayat 11. Tetangga dan hakim itu mengabulkan permintaan secara setengah terpaksa setelah ada desakan dan rengekan. Allah bukan begitu. Allah tidak perlu didesak-desak. Allah mengabulkan doa bukan karena desakan dan rengekan, melainkan karena kemurahan hati. Kemurahan hati Tuhan tidak setengah terpaksa. Oleh sebab itu, doa kita tidak usah setengah memaksa. Amin. 数天数，数天数，1年365，忙忙碌碌，迷迷糊糊，斤斤计较又何苦？数天数，数天数，10年3650，吵吵闹闹，伤筋动骨，退后一步多幸福。数天数，数天数，100年36500，何必等到不能动了，才去珍惜每一步？你去数一数，你去想一想，